Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin muhtaramin istiwi barakatuh. Seibu dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan sore kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat, beriman, Islam, dan wasiat badan. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, sore ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sadarkan mengikuti kajian pada sore kali ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurusan Kitab Wasiatul Mustafa alhamdulillah satu teruji kemudian berpegang kaping sangang doso 94 kemudian mengenai wasiat kepada Rasulullah kalian Sayyidina Ali mengenai fadilah surat-surat dalam Al-Quran, keutamaan surat dalam Al-Quran. Ya Ali wa Ali man qara'a surat al-Baqarah lailatal jum'ah tala'a lahu ma baina as-sama' as-sabi'ati ila tahtal ardaini wa man qara'a surat ad-dukhan wa surat al-mulki lailatal jum'ati wafarallahu dunubahu wa kufiya fitnatal kubri. Sayyidina Ali diberwasiati oleh Rasulullah, ya Ali man qara'a surat al-Baqarah. Setiap orang yang selalu mengutamakan bahkan mengistiqomahkan untuk membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah menggunakan berikut juz pertama dalam Al-Quran. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Setiap orang yang membaca surat Al-Baqarah di malam yang menikah malam Jumat, ini ketepatan hari Kamis malam Jumat ini. Kalau hitungan hijriah, kalau sudah masuk waktu sholat maghrib berarti sudah masuk hari Jumat. Tapi kalau tanggalan Masehi ya tetap pada jam 1 malam. Itu perbedaannya. Surat Al-Baqarah di lailatan Jum'ah tola'a lahum ma bainas sama. Dan barang siapa beristiqomah untuk membaca surat Al-Baqarah tola'a lahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya
memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, kebahagiaan bagi setiap orang yang membaca surat Al-Baqarah. Nurun ma bainas sama as-sabi'ati, Allah akan memberikan cahaya perlindungan, cahaya kemanfaatan, cahaya keberkahan, akan diturunkan cahaya tersebut dari tahtal arsy, dari langit ketujuh menuju ke bumi. Alhamdulillah. Dengan kita bisa mengistiqomahkan sering-sering membaca surat Al-Baqarah, walau qalilan asa walau kana qalilan, meskipun satu ayat. Alif Lam Mim Shadaqallahul Adzim, ini termasuk satu ayat. Nah, misalnya membaca satu ayat, dua ayat, ini ngadusnya kok kurang cocok kalian wudhunya sekitar 3 menitan. Membaca surat isim dan malaikat singatri. Tola'alahu nurun ma bainas sama as-sabi'ati ila tahtal ardi. Wa man qara'a surat Ad-Dukhan, dan barang siapa yang mengistiqomahkan membaca surat Ad-Dukhan. Surat Al-Dukhan itu terletak pada juz 28 di akhir juz. Surat Al-Dukhan itu terlihat ketika kita membaca surat Al-Dukhan itu lafadznya rasih sulit menangi panjenengan kerso membaca surat Al-Dukhan di akhir juz 28. Alhamdulillah. Mengenai membacanya agak sulit, cukup membaca surat Al-Baqarah. Sering panjenengan mira, sering panjenengan mendengarkan orang membaca surat Al-Baqarah itu lebih mudah. Wa man qara'a surat Ad-Dukhan wa surat Al-Mulki. Surat Al-Mulk, itu surat Al-Mulk berarti awal juz 29. Bunyinya harus apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menawi panjenengan syukur-syukur saged apa fadilah ini ageng sangat, bahkan dalam kitab Durratun Nasihin, kitab Taqwaul Akhbar, itu surat Al-Mulk merupakan penyelamat bagi setiap mayit yang baru masuk ke ruang kubur. Dan itu manfaatnya ageng sangat. Menawi panjenengan wonten rencana sinambi kerja meninggal dunia, ketepatan panjenengan bisa mengiring sampai ke pemakaman panjenengan ketika sudah budal, para takzim sudah budal, sudah mulai bepergian, panjenengan duduk. Gampang panjenengan ibu bedas jasa, aku ingin menyelamatkan koncoku, mengusahakan surat Al-Mulk sampai 3 kali. Ibu bisa mengembalikan keadaan malaikat. Ditangkoni malaikat bukan nakir, itu bisa terlewatkan, bisa tertutupi dengan bacaan surat Al-Mulk. Niku wonten keterangan ini dalam kitab Taqwaul Akhbar. Mungkin jangan nanti ngawas kalian Pak masuk ini kitab Taqwaul Akhbar. Niku kitab Taqwaul Akhbar niku menerangkan, bahkan menerangkan mengenai bab-bab yang berada di alam kubur mati yang
Wa suratal mulki lailatal jum'ah ghafarallahu lahu dzunubah. Bagi setiap orang yang bisa meluangkan waktunya untuk membaca surat Al-Mulk di malam, ya punika malam Jum'ah, baik sehabis sholat maghrib maupun setelah sholat isya, ghafarallahu dzunubah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan terhadap orang-orang yang mengistiqomahkan, yang bisa membaca surat Al-Mulk. Bahkan kalau nate mireng napa keterangan wonten kitab Daqaiqul Akhbar, pentingi bagi setiap orang yang masih hidup di muka bumi ini. Kitab Daqaiqul Akhbar menjelaskan mengenai bab ketika seseorang yang berada dalam kubur. Saya mati, Pak. Wa suratal mulki lailatal jum'ah ghafarallahu dzunubah wa kufiya fitnatal kubri. Bahkan setiap orang yang sering membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata, nggih terusannya. Ghafarallahu dzunubah wa kufiya fitnatal kubri. Maka setiap orang yang sering membaca surat tersebut, surat Al-Mulk, maka Allah akan memberikan ampunan segala dosa-dosa yang sudah ia perbuat, fa insyaallah dengan sendirinya, dengan keniatan tulus ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, fa insyaallah dosa-dosa yang ia perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, niku manfaate yang sering membaca surat Al-Mulk. Wa kufiya fitnatal qabri, dan juga bisa memberikan benteng fitnah-fitnah yang berada dalam alam kubur. Bahkan kalau nate mireng wonten keterangan kitab Daqaiqul Akhbar, di situ wonten keterangan innal qabru yunadi kulla yaumin khamsamarroh. Terus alam kubur, ketika kita sering ziarah dan alam kubur niku saged memanggil, saged undang-undang ten awake dhewe. Inna qabru yunadi kulla yaumin. Terus alam kubur niku setiap hari, setiap malam niku alam niku saged memanggil terhadap orang-orang yang masih berada di muka bumi ini, ngingetke, ngilengake dumateng kita sedaya. Dengan cara apa? Yang mengerti hanyalah orang-orang yang alim, orang alamah, orang yang ma'rifat. Alhamdulillah kita sedaya dipun sukani pangertosan, mendapatkan ilmu dari beliau-beliau. Alam kubur niku ngundangi kados napa, memanggili kados napa? Kulla yaumin khamsamarroh, setiap hari, setiap malam niku sampai 5 panggilan. Ucapane alam kubur kados napa? Ana betal wahdah, aku ini adalah tempatmu yang kesekian kalinya engkau damba-dambakan, tempat munajatmu, tempat tempat untuk merenung antara dosa dan pahala, tempat kesendirian agar kita tidak kesendirian dalam alam dan alam kubur.
kita butuh teman nggih punika napa Pak? Qiraatul Quran. Cahaya dalam kubur niku bisa diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui napa? Bacaan Al-Qur'an. Nah, begitu marilah muga kita sedaya napa Pak? Didik putra putri pun kita sedaya agar bisa membaca Al-Qur'an. Karena kenapa Al-Qur'an itu manfaatnya luar biasa kagem tiang orang yang sudah meninggal. Niku ucapane alam kubur yang pertama. Dan yang kedua, ana baitul dzulam. Aku ini adalah rumahmu yang engkau impi-impikan ketika engkau sudah meninggal. Adalah rumah kegelapan. Ana baitul dzulam. Aku adalah rumah yang paling gelap. Rumah yang paling gelap. Fanuroni bisolatil lain. Aku bisa engkau berikan cahaya, bisa terang benderang dengan cara apa? Dengan kita ketika kita berada di alam dunia ini sering sering qiyamul lail. Terlebih di bulan-bulan Ramadan ini, meskipun sahur agak mepet, sempatkanlah sholat 2 rakaat punika sholat tahajud. Qiyamul boten sholat tahajud nggih sholat hajat duka napa kemawon sing penting sholat 2 rakaat niku merupakan qiyamul lail. Karena napa? Karena niku bangunnya di seperempat pertengahan malam. Yang ketiga, ana baitut turab. Niku ucapane alam kubur kagem kita sedaya. Ana baitut turab. Aku ini adalah tempat asalmu. Dari tanah kembali ke tanah. Nah, niku ana baitut turab. Fahmil al-firash. Ketika engkau sudah masuk ke dalam alam kubur tersebut, engkau akan aku selimuti dengan berbagai selimut yang engkau kenakan ketika engkau berada di alam dunia. Tergantung amal ibadah pun kita sedaya. Amal ibadah kita semua ketika berada di alam dunia, yaitu yang pertama kali menikah wal amalus sholih. Yang didamba-dambakan ketika orang sudah berada di alam kubur, ketika mereka mempunyai amal soleh yang bagus, keinginannya seorang yang berada di alam kubur ya punika napa Pak? Pengen dangdang dino kiamat. Karena napa mendamba-dambakan nggih punika alam surga. Dan sebaliknya, ketika seseorang yang meninggal dengan amal-amal yang buruk, banyak dosanya, pinginnya apa? La'alli arji'u ilan nas. Pinginnya kembali ke alam dunia, pinginnya berbuat amal soleh, sholat yang ia tinggalkan pingin ditambali, pingin dikondoli, semua itu sudah terlewatkan. Yang keempat, ana baitul afna. Ucapan alam kubur kepada kita semua, kepada orang-orang yang masih berada di muka bumi ini. Ana baitul afna. Aku ini adalah tempat-tempatnya binatang buas. Ten alam kubur besok Pak niku wonten Sujaul Aqra niku adalah ular yang bisanya luar biasa. Sujaul Aqra, ketika panjenengan mangke sampun sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala pasti menemukan Sujaul Aqra niku. Tergantung amaliyah kita sedaya. Ketika amaliyah kita baik, Sujaul Aqra hanya lewat saja. Ketika amalnya seseorang yang meninggal itu buruk, orang nganggo suwi, langsung disambar, hancur sambar lagi, hancur sambar lagi niku. Bisanya niku luar biasa. Mboten kados bisane menapa bisa ulare Firaun, mboten. Lebih pedih lagi niku Sujaul Aqra
niku kepalane ular yang berada di alam kubur. Yang kelima, ucapan alam kubur terhadap manusia, wa ana baitu su'ali mungkari wa nakir. Nah, yang terakhir, wa ana baitu su'ali mungkari wa nakir, itu merupakan tempat bagi seseorang yang tidak lepas pertanyaan dari mungkar dan nakir. Nah, pertanyaan mungkar dan nakir itu lebih jeli daripada CCTV yang berada di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan ketika sudah berhadapan. Mungkar wa nakir dan yang kitab Daqaiqul Ahbar niku, wah, ciri-cirinya luar biasa, Pak. Boten kados wonten sing ten alam dunya niki. Nggih, semua kembali dari amal perbuatanipun tiyang yang sudah meninggal. Fa insyaallah dengan kita selalu berbuat baik, setiap kajian kita bisa menghadirkan diri kita, terlebih sholat 5 waktu tidak pernah terlupakan. Andaikan kita terlelap tidur, kita bisa mengqadhi sholat kita. Fa insyaallah semua itu merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dalam hidup kita selalu diiringi dengan kebaikan. Amin Allahumma amin. Wa man qara'a inda madji'ihi akhir surat al-kahfi bunya lahu minan nuri min ra'sih. Dan bahkan setiap orang yang bisa meluangkan waktunya untuk membaca surat Al-Kahfi, di akhir surat Al-Kahfi, fa insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya, akan memberikan mahkota terhadap seseorang ketika sudah berada di alam akhirat. Minar rasihi ilal ka'bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya tidak hanya sekedar di atas kepalanya saja, bahkan sampai telapak kakinya orang tersebut. Niku bagi setiap orang yang membaca surat Al-Kahfi. Wa man qara'a surat At-Tariq inda marqatihi kutiba lahu adatan nujumis sama hasanatun. Bahkan setiap orang yang bisa membaca surat At-Tariq inda marqatihi kutiba lahu adatan nujumis sama. Bahkan setiap orang yang bisa mengistiqomahkan surat At-Tariq, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kebaikan seperti hanya banyaknya bintang-bintang yang berada di langit. Coba bayangkan cuma sekedar membaca apa Pak? Surat At-Tariq, was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Nah, ini diantaranipun. Monggo sahabatanipun panjenengan sampun ngertos, sudah tahu fadilah-fadilah daripada bacaan-bacaan isi surat Al-Qur'an. Dari mulai surat Al-Baqarah, surat Ad-Dukhan, surat Al-Mulk, surat Al-Kahfi, surat At-Tariq, niku ada keistimewaan tersendiri. Semisal panjenengan Pak, saya dalam membaca Al-Qur'annya kurang begitu fasih, mboten napa-napa, niku sudah merupakan bentuk nguburke kekhilafan kita sedaya nggih. Niku termasuk bagian kita mahabbah kalian Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bacaan Al-Qur'an. Ya Ali wa ya Ali man qara'a surat al-mulki wa ta'ala ba'da qira'atiha Allahumma a'simni bil Islam
qa'idan wa raqidan wala tusbit fi aduwan wala hasidan. Dan bahkan setiap orang yang membaca surat Al-Mulk, setelah membaca surat Al-Mulk tersebut, baik di pertengahan surat Al-Mulk maupun setelah ayat pertama, orang tersebut membaca Allahumma a'simni bil Islam qa'idan wa raqidan wala tushmit fi aduwan wala hasidan. Ya Allah, semoga panjenengan menjaga ketaatanku, agama Islamku, baik dalam keadaan berdiri maupun lagi keadaan santai, baik keadaan ingat maupun kurang begitu ingat kepada Allah. Semoga Engkau bisa menjaga tubuhku dengan keadaan tetap iman dan Islam. Dan bahkan dengan kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari orang-orang yang suka hasud, orang yang suka adu domba, orang yang suka mencaci maki. Dan bahkan bisa dilanjut Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbah. Ini termasuk doa doa di pertengahan fitnahnya yang berada di alam kubur. Min syarri kulli dabbah. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatil qabri. Dabbah niku artosipun nggih punika hayawan-hayawan yang hayawan buas niku diantaranipun. Anta akhidun binasiyatiha wa as'alukal khair. Semoga kita dengan bisa membaca surat Al-Mulk tersebut akan diberikan oleh Allah al-khair, kebaikan-kebaikan yang tidak kita sengaja. Dengan kita selalu mengistiqomahkan bisa membaca surat Al-Mulk, fa insyaallah segala urusan-urusan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kafahullahu ma ahammahu minal jinni wal insi wad dawabi. Ketika kita berdoa jangan sampai lepas diiringi dengan penutup nggih punika birahmatika ya arhamar rahimin. Kita berdoa apa saja, baik doa sabu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, insyaallah dengan iringan doa tersebut kita selalu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah-fitnah kubur, fitnah-fitnah dari mara bahaya, kafahullahu ma ahammahu minal jinni wal insi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga diri kita ketika kita membaca surat Al-Mulk dari apa Pak? Dari godaan-godaan syaitan, godaan-godaan dari jin, bahkan godaan dari berbagai manusia. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah kita semua sudah bisa melaksanakan ibadah puasa, sudah sampai punika dumugi hari yang ke-13. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Allahumma amin. Terlebih kaula fa insyaallah dengan kita bisa melaksanakan Ramadan ini, semoga tahun depan bisa dipertemukan kembali Pak. Amin Allahumma amin. Ya Ali wa ya Ali,
idza aradta hajatan faqra ayatal kursi wad'allaha fil humumi wal kurubi wa qul ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi fa innallaha yakshiful humum wa yufarrihu indal qurbi wa yaqdi lakal hawaij. Bapak-bapak, sahibu yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kurang lebih iftar buka puasa kurang lebih nggih punika 15 menit lagi Pak nggih. Kurang 5 menit. Nah. Baik. Niki kirang gede malih Pak nggih. Saderenge kawula tutup. Ketika kita ngelampahi puasa Ramadan, kalau asal amanat, ketika kita melakukan puasa Ramadan, sering-sering meskipun kita tidak pandai, tidak fasih membaca Al-Quran, banyak-banyak untuk membaca sholawat pagi. Meskipun pahalanya Al-Quran itu dilipat gandakan. Untuk berhati-hati dikarenakan karena kita kurang begitu afsoh, kurang begitu tartil dalam membaca Al-Quran. Semoga panjenengan ya selalu dimaafui oleh Allah, diampuni oleh Allah dalam membaca Al-Quran. Yang penting kita tidak lepas yang namanya belajar Al-Quran. Kalau kita kurang fit, masih malas membaca Al-Quran, mau ngambil air wudhu, cukup sering-sering memperbanyak membaca sholawat. Kurang lebihnya dari kami nuwun pangapunten dumateng panjenengan sami barangkali dalam menyampaikan kurang begitu memberikan kenyamanan panjenengan sami kalau sekadar manusiawi. Wal afu minkum, kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun kurang 5 menit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.